Gimana? Ulang lagi, Mas Fauzi. Tadi kemut juga soalnya. Iya. Ulang lagi. Ya, dan ya memang itu warisannya. Kalau kita pelajari ya, itu adalah warisan orang tua kita juga. Kalau kita bicara agama juga kesana juga ya. Kita doa juga tiap harian kita minta bahagia juga, Mas Ozi. Doanya bahagia, tapi ternyata yang kita kejar tidak bahagia. Maka di dalam buku Unconditional Happiness saya tulis, tadi ada yang nanya juga di chat ya, 11 afirmasi. Yang 11 afirmasi ini juga ya bisa dipraktekkan setiap hari ya, dari mulai bahagia. Karena tadi contoh misalnya dalam buku itu ada kata-kata saya bahagia kalau saya kaya. Maka afirmasi di sana saya tulis misalkan alhamdulillah ya Allah ya saya bahagia, alhamdulillah ya Allah saya kaya. Walaupun belum kaya gitu Mas Fauzi. Ya, jadi ya amin, dan harus penting kayak gitu. Saya cerita pengalaman nyata saya Mas Fauzi. Dulu waktu saya masih kuliah dan saya tinggal di masjid sebagai marbot, saya setiap hari Minggu pasti izin ke guru saya. Guru saya itu adalah Profesor Dr. Haji Nasarudin Umar. Sekarang jadi imam besar Masjid Istiqlal. Kenapa guru saya? Karena dia adalah ketua DKM, saya marbotnya. Jadi saya disuruh-suruh terus oleh beliau gitu. Saya bilang ke beliau, Pak Nazar, saya izin mau ke Bintaro Plaza gitu. Ngapain aku? Gitu. Mau ikut bedah buku. Saya ke Bintaro Plaza, ke Gramedia, terus ternyata di sana lagi bedah buku. Yang menarik tuh yang dibedah bukan buku yang saya harapkan, Mas Ozi, tapi bukunya tentang kuliner, nasi goreng ala siapa gitu di Gramedia, di dalam Gramedia toko bukunya. Nah pilihannya cuma dua, saya mesti tinggalkan talkshow itu atau saya tetap datang karena sudah niat gitu. Akhirnya saya tetap duduk dengarkan talkshow tersebut. Kemudian berikutnya adalah pilihannya cuma dua lagi, saya mesti membeli buku itu atau saya nggak usah beli buku itu karena uang ini dompet tinggal sedikit. Tapi kemudian saya memilih membeli buku tersebut. Kemudian bukunya saya datang ke kasir, kemudian saya datang ke penulis bukunya dan saya katakan, ibu tolong doakan bu. Dia nanya ke saya, siapa namanya dek? Nako bu. Kok kayak kaca? Iya bu, Nanang Kosim gitu. Ya dulu ada Yusufnya. Terus dia nanya, doanya apa dek? Tolong ibu doain ya bu. Pertama sukses. Dia tulis di buku itu sukses. Kedua apa dek? Kedua kaya. Oh kaya, kenapa? Saya bilang, iya karena bapak saya miskin. Bapak kamu apa kerjanya? Saya bilang tukang beca di Cirebon gitu. Oh gitu deh, dia kaget juga. Terus apa lagi deh? Yang ketiga bahagia gitu. 3 kata itu dituliskan oleh penulis buku itu di buku yang judulnya tentang memasak nasi goreng ala ibu siapa gitu. Kemudian saya naik angkot. Sebelum saya baca dalam buku tersebut, saya baca 3 kata tadi itu. Nako, sukses, kaya, dan bahagia. Dan sepanjang naik angkot itu saya merasakan vibrasi yang saya bilang, ya Allah, di matamu gak ada yang mustahil, gak ada yang mungkin. Jadi saya waktu pulang itu saya rasakan doa yang makin baik tersebut. Nah saya taruh buku itu di kamar kecil di kontrakan saya. Terus kemudian 3 kata tersebut sekarang menjadi nyata gitu Mas Fauzi. Jadi itu yang saya lakukan. Maka setiap orang yang membeli buku saya yang punya buku saya pasti mendoakan 3 kata yang sama. Sukses, kaya, dan bahagia. Semoga ini juga teman-teman yang memiliki buku saya, Mas, hati-hati. Ya. Turun. Yang mereka memiliki buku ini juga sama. Semoga dapat kata-kata yang sama. Sukses, kaya, dan bahagia gitu Mas Fauzi. Dulu saya. Sini. Tahu jatuh. Jadi bukan ke situ. Udah.
Diam, diam. Itu ada nanya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih. Jadi Bu Saras ya, Mas Ogi. Bu Saras. Ya, Bu Saras. Jadi terima kasih sebelumnya udah pernah ikut itu dulu My Name is Nakoy kalau nggak salah ya, buku My Name is Nakoy temanya. Ya, jadi memang istiqomah itu nggak mudah, tapi bukan mustahil. Karena itu istiqomah itu dari satu kata yang sama, koma, ikomah, maka Quran juga menyebutnya aqimus sholat gitu ya. Dirikanlah sholat. Itu paling benar kan mendirikan sholat, bukan hanya sholat. Kemudian ya koma artinya berdiri, bangunan itu berdiri, koma ya berdiri. Jadi orang yang kalau sudah sampai ke level istiqomah, maka semuanya jadi mudah karena sudah sampai ke level sudah high habit efektif, dia sudah bisa mempraktikkan kebiasaan yang sangat efektif tapi sudah level tinggi gitu. Jadi caranya adalah dicoba terus dan cobalah miliki minimal satu orang yang juga sama-sama ngingetin gitu loh. Karena istiqomah itu gak langsung berhasil, sering ada Bu Saras praktek 21 hari. Kalau gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Maka saya ada kata-kata nih buat Bu Saras nih. Mungkin kelihatan ya kalimatnya ini. Banyak orang menyerah, pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Banyak orang menyerah, pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Jadi ketika mau menyerah, berpikirlah bahwa jangan-jangan besok saya akan berhasil. Ketika mau menyerah, kemudian besok saya coba lagi. Saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi sampai akhirnya berhasil gitu. Nah, karena kalau kita ternyata gampang menyerah, belum apa-apa sudah give up kan gitu. Ya ini dan yang berikutnya kita mesti punya sense of urgency. Alasan yang mendesak, alasan yang kuat, alasan yang membuat kita sampai betul-betul merinding sampai kita mengatakan 21 hari buat saya kecil demi impian saya capai. Saya karena pengen punya anak kembar, saya bukan 21 hari, 1 tahun saya praktekkan 3S agar kemudian mertua saya bisa menerima saya dengan bahagia. Saya waktu saya pengen punya anak laki-laki Mas Rozi yang baru nih anak keempat ya. Saya praktekkan 3S plus puasa Daud selama setahun. Demi anak laki, saya pengen punya anak laki-laki, ya anak keempat saya karena tiganya perempuan, saya dapat anak laki-laki yang betul-betul dahsyat gitu. Jadi saya kalau sudah punya niat ya sekali saya tancapkan jarum besi ke tanah, pantang saya tarik kembali. Sudah bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita sudah punya niat 3S, praktekkan mulai besok. Sikapnya seberat apapun, ada masalah di rumah, ada apapun, kita kontrol auranya, aura bahagia selalu. Yang kedua, sedekahnya mulai praktekkan. Mau sedekah uang besar, uang kecil, pokoknya kita praktekkan. Mau nolong ojol, mau nolong siapapun, silakan gitu ya. Yang ketiga adalah mulai afirmasi harian, ya, afirmasi harian setiap hari. Nanti syukur-syukur tanggal 15 sudah keluar bukunya, nanti bisa memiliki di penerbit buku ini. Termasuk Mas Fauzi udah beli dulu awal ya, PO ya. Ya, jadi dan ini ada kabar baik juga yang di layar ini. Jadi untuk teman-teman lembaga, perusahaan, sekolah yang ingin membahas seminar tentang bekerja bahagia ya, atau bahagia tanpa syarat, ini untuk 3 bulan ke depan. Jadi bulan April, Mei, Juni ya Mas Fauzi ya. Kalau ingin mengundang Nakol Center, maka syaratnya nggak usah bayar pembicaranya, tapi mesti mensedekahkan buku untuk guru-gurunya kalau sekolah. Kalau sekolah 30, kalau sekolah 30, kalau untuk perusahaan 50. Jadi perusahaan tuh mesti berpikir ngasih ke pegawainya buku-buku yang membuat pegawainya bahagia. Dia mau sedekah buku ke pegawai minimal 50. Kalau 50 buku, nanti saya datang sharing selama 4 jam. Kalau sekolah minimal 30 buku untuk guru-gurunya dikasih untuk perpustakaan. Jadi praktek sedekah dibuat syarat yang harus praktek kayak gitu Mas Fauzi. Makasih Bu Saras. Itu ada yang nanya 3S di chat itu. Siapa itu? Ya, itu Bu Parmi itu. Parmi jadi diambil dari buku 21 Days with Transhuman ya. Kita praktekkan 21 hari istiqomah konsisten tanpa batal, 3S tadi ya. Sikap, auranya harus belajar aura kasih terus. Kedua, sedekahnya diaplikasikan, dipraktekkan. Yang ketiga, selalu afirmasi positif. Nah, di buku yang happiness ini ada 11 afirmasi harian. Karena buku happiness ini nantinya akan ada 3 edisi Mas Fauzi. Jadi edisi pertama ini, nanti ada edisi kedua sampai edisi ketiga. Jadi ini 11 afirmasi, nanti ada 11 sampai 21 hari dan seterusnya gitu. Ya, teman-teman, terima kasih Mas Fauzi dan teman-teman, sahabat-sahabat saya. Di sini ada teman-teman juga ya, ada Pak Yayat juga dan teman-teman yang lain yang kelihatan wajahnya, ada yang nggak kelihatan. Di dalam Seven Warners, saya tulis sebuah quote bahwa kebahagiaan itu diukur bukan seberapa banyak kita menerima, tapi seberapa banyak kita memberi gitu. Dan pemberian itu diukur oleh seberapa banyak kita ikhlas dalam pemberian kita. Jadi semoga ya di kesempatan kali ini kita berlomba-lomba fokus kepada kontribusi ya, fokus kepada memberi dengan berbagai pola, berbagai cara ya, dan akan membuat kita terhindar dari bala, dari bahaya, dari masalah ya. Dan salah satunya adalah kesempatan kali ini bagian dari fokus kontribusi kita ya Mas Fauzi. Jadi saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memiliki buku-buku saya yang lain dan yang sudah memesan buku baru ini.
Buku ini saya tulis sebagai bentuk betapa bahagianya saya selama ini. Semoga teman-teman juga merasakan vibrasi yang sama dalam kehidupannya seperti yang saya rasakan pada hari ini. Dan selamat ya buat teman-teman, selamat mencoba. Kalau gagal, ingat tadi banyak orang menyerah, pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Coba lagi dan coba lagi. Terima kasih. Iya, iya betul. Thank you, sehat. Amin, amin, ya Allah, amin. Oh, dia gini bunda. Halo, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Nakoy di Instagram. Tadi barusan saja kita live di Zoom selama 1,5 jam dari jam 10 sampai jam 11.30 ini. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin baru join ya, yang sudah join dari tadi juga terima kasih. Jadi saya membahas tentang konsep bahagia tanpa syarat, mempraktikkan 21 days with transhuman, 21 hari aplikasi harian menjadi manusia di atas rata-rata. Dan selama 21 hari ini kita coba sama-sama. Yang pertama adalah sikap. Coba selama menghadapi corona ini kita rawat perasaan kita, selalu auranya aura kasih. Gak boleh auranya kasihan ya. Yang kedua adalah sedekah. Kita malah sedekah. Ya, yang ketiga adalah selalu afirmasi positif ya. Di dalam buku Unconditional Happiness saya tulis 11 afirmasi harian agar kita menjadi manusia unggul di atas rata-rata. Terima kasih teman-teman, terima kasih sahabat-sahabat di Zoom, sahabat-sahabat saya di Instagram. Saya bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.